Rp1.000.000, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Bapak bisa ke depan, langsung akan diberikan oleh Fadil Syekh Ahmad Yunis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal kebaikan beliau dan ibunda beliau yang telah meninggal dunia. Allahumma amin. Ini bagian dari syiar yang Rasul ajarkan untuk membangun motivasi dalam umat ini, bahwasanya pertolongan Allah itu dekat, bahwasanya apa yang Allah hadirkan dari harta kita ada hak yang harus diberikan kepada saudara-saudara kita yang berada di tempat manapun yang membutuhkan. Dan berbagai umurnya dipanjangkan, rezekinya dilancarkan, sehingga ini menjadi masa bentuk kepedulian kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina sana. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol, silakan. Kalau misalkan tidak dalam bentuk uang, dari bukan dari saya, teman saya tadi. Rp500.000, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kemudahan dan rezeki, dilancarkan setiap urusan, dan panjangkan umurnya, diberikan keberkahan umur, dan mati meninggal dalam husnul khatimah, masuk jannatul firdaus ala Allah. Amin. Dan Bapak-Bapak sekalian, masih adakah dari Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang berkenan untuk berinfak pada kesempatan sore hari ini? Tidak harus berbentuk dalam uang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dari siapa yang membebaskan, mungkin belum dapat membebaskan, dan bukan keinginan besar. Dan 100% kita berikan semuanya dalam bentuk donasi bantuan kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوك وعدوهم، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, setelah kita menunaikan salat maghrib, Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita semuanya untuk berkumpul di salah satu Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat untuk menetap di taman-taman surga. Ketika beliau ditanya apakah taman-taman surga itu, majalisul dzikr au majalisul ilm, taman surga yang ada di dunia itu adalah tempat di mana seseorang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepadanya, dan semakin menambah ilmu dalam tafakuh fiddin. Dalam kesempatan sore hari ini telah hadir di antara kita ada Syekh Ahmad Yunis. Beliau ini salah satu saudara kita dari Palestina yang insya Allah akan menerangkan dan menceritakan atau bahkan memberikan kepada kita nasihat-nasihat mengenai kondisi aktual saudara-saudara kita di Palestina, sekaligus sebagai bentuk motivasi kita sebagai umat muslim
yang memang seharusnya menjadi ummah wahidah, umat yang satu dan tidak terpisahkan oleh teritori. Karena itu mari kita dengarkan, kemudian kita resapi dan juga kita munculkan dalam amal keseharian kita mengenai apa yang akan disampaikan beliau pada kesempatan sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Fadilatul Syekh Ahmad Yunis untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya pada kesempatan sore hari ini. Fadil masykurah ma'jurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina Muhammad al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani al-muslimin wal-muslimat, la'alla la yakhfa ala ahadin minkum ما يحدث من أحداث على أرض فلسطين المباركة، وعلى وجه الخصوص أرض المسجد الأقصى المبارك وأرض قطاع غزة المرابط. وإن هذه الحروب وهذه الصراعات لتجعل للناس أن يطرحوا كثيرا من الأسئلة، ولعل أهمها: لماذا دائما أرض فلسطين؟ ولماذا دائما أرض المسجد الأقصى المبارك؟ وفي لقائنا مع حضراتكم إن شاء الله سنتكلم قليلا عن أهمية المسجد الأقصى المبارك، ولماذا هي أرض للصراع الدائم بين الحق والباطل، بين أمة الإسلام وأمة الكفر، عليهم من الله ما يستحقون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan pertama pada kesempatan sore hari ini tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada umumnya ketika kita mendengarkan tau'iyah atau nasihat para dai dan para pengisi akan menyampaikan hal tersebut. Lalu beliau menyampaikan satu buah pernyataan bahwasanya kondisi Palestina sekarang ataupun lebih khusus adalah Gaza, tidak ada satupun orang manusia yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana. Dan mungkin kita akan dapati banyak pertanyaan dari kaum muslimin, khususnya kita sebagai saudara mereka yang ada di Indonesia ini, mengenai kenapa hal tersebut terjadi di Palestina, atau bagaimanakah hakikat yang terjadi di sana. Kenapa tempat di mana Masjidil Aqsa yang seharusnya diistimewakan dan dimuliakan oleh seluruh umat ini malah menjadi tempat ujian bagi saudara-saudara muslim yang ada di sana. Karena itu pada kesempatan sore hari ini beliau ingin menyampaikan satu tema khusus mengenai pentingnya Masjidil Aqsa dalam diri keimanan seorang mukmin, sekaligus hal-hal terkini yang paling aktual yang terjadi di sekeliling Masjidil Aqsa atau saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. فإن تحدثنا قليلا عن أهمية أرض فلسطين نجد أن الله عز وجل جعلها الأرض الوحيدة المباركة للعالمين، حينما ذكر الله ذلك في قرآنه الكريم في كثير من مواضع القرآن. ولعل أشهرها حينما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم، إنها الأرض التي بارك الله فيها لكل العالمين، وعلى أرضها نزلت الرسالات وجاء الأنبياء والمرسلون، فبدءا من إبراهيم عليه السلام ورسالته بالدين الحنيف كان على أرض فلسطين، ثم داود عليه السلام كان أيضا على أرض فلسطين، ثم رسالة موسى عليه السلام في التوراة نزلت أيضا في أرض فلسطين، وكذلك المسيحية والنصرانية
بعيسى عليه السلام جاءت أيضا من أرض فلسطين. وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أهم شعائر الدين وهي عمود الدين بعد لا إله إلا الله. فرضت الصلاة أيضا بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض فلسطين وعرج إلى السماء، وفرضت الصلاة على المسلمين من خلال المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين. Beliau menyampaikan Bapak-Ibu sekalian mengenai sedikit gambaran bagaimana pentingnya dan vitalnya esensi tanah yang diberkahi yaitu Palestina ini, dengan menyebutkan satu buah ayat yang mungkin seringkali kita dengarkan, tapi tentu ayat yang berkaitan mengenai kemuliaan atau keistimewaan tanah ini bukan hanya pada ayat dan surat tersebut. Kita akan dapati berbagai macam ayat mengenai keistimewaan dari tanah yang Allah berkahi ini. Dan menurut satu buah ayat dari surat Al-Isra, ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan statement dalam ayat ini bahwasanya Allah menurunkan keberkahan pada tempat itu dan juga sekitarnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Al-Ardh Palestina bukan hanya sekedar tanah biasa, tapi tanah yang mubarakah, penuh dengan keberkahan. Salah satu dari bentuk keberkahan Allah Subhanahu wa taala pada tempat ini adalah Allah mengutus para nabi dan rasul, salah satunya bermula dari tempat ini. Kita akan mendapati para anbiya wal mursalun dalam panjang sejarah Islam hingga mungkin Nabi Adam. Kita akan dapati nabi-nabi dan rasul yang diutus bermula dakwahnya dari tempat ini. Dimulai dari Nabi Ibrahim, sang pembawa bendera tauhid, agama yang hanif, yang lurus. Kemudian ada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian ada Nabi Musa dengan ajaran Tauratnya. Kemudian ada Nabi Isa alaihi wassalam. Dan bukan hanya sampai pada tahapan tersebut, bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diutus, muncul satu buah ajaran yang menjadi kewajiban kita bersama untuk ditunaikan setiap waktu, yaitu sholat 5 waktu. Di mana sholat 5 waktu ini pertama kali diwajibkan kepada Nabi Muhammad ketika terjadinya peristiwa Isra dan juga Mi'raj, di mana Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Setelah itu kita tahu ada kewajiban bagi setiap orang yang mengimani Allah dan juga Rasulnya Muhammad SAW untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu dalam satu hari dan juga semalam. بل إن أول صلاة صلاها المسلمون وهي أعظم صلاة بالاعتبار حينما صلى نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء والمرسلين على أرض المسجد الأقصى المبارك، لذلك سمي بإمام الأنبياء والمرسلين. ولقد سميت كذلك هي بوابة السماء، لأن الله جعل منها أرض المحشر والمنشر يوم القيامة. فحينما تجمع الخلائق كلها في نهاية الزمان كلهم سيكونون على أرض فلسطين ويعرضون على الله عز وجل من أرض فلسطين. وروي في الأثر أن جبريل عليه السلام حينما كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل مباشرة إلى مكة المكرمة، وإنما ينزل أولا إلى أرض المسجد الأقصى المبارك، ثم يتجه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو المدينة. ولقد أمر الله عز وجل
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من المسجد الأقصى المبارك قبلة أولى له وللمسلمين، فلقد صلى إليه النبي وصحابته الكرام ما يزيد عن 18 شهرا قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وجد أولا قال البيت الحرام، ثم سئل من بعده يا رسول الله قال المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai salah satu hakikat ketika Nabi setelah mendapatkan kewajiban untuk menunaikan salat 5 waktu sebagai kewajiban seluruh orang-orang yang beriman. Dalam satu riwayat disebutkan beliau mengimami para nabi dan juga para rasul secara keseluruhan selepas diturunkan dari Sidratul Muntaha dan kembali ke Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa ini Nabi menjadi imam, mengimami para nabi dan rasul. Karena itu kita mendapati julukan dari Nabi Muhammad SAW adalah Imamul Rusul atau Imamul Mursalin atau Imamul Anbiya, imamnya para nabi dan rasul. Dan memang hakikatnya beliau pernah mengimami para nabi dan juga rasul ketika beliau turun dari Sidratul Muntaha pertama kali di tanah bumi Palestina, Masjidil Aqsa. Dan sebutan yang lain yang tadi beliau sampaikan dalam satu riwayat juga disebutkan adalah bahwa batu sana, pintunya langit, di mana nanti ketika ujung akhir kehidupan ini manusia akan dikumpulkan menjadi satu di satu tempat atau kita sebut dengan padang mahsyar. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya tempat berkumpulnya manusia sejagat raya ini ya di tanah yang Allah berkahi ini, di bumi Palestina ini. Nah, kalau sekarang bukan hanya negeri Palestina saja nih, atas bawahnya Jordania, kemudian yang samping-sampingnya itu juga termasuk dalam bumi yang Allah Subhanahu wa taala berkati ini. Dan di riwayat yang lain dalam atsar disampaikan oleh beliau bahwasanya ketika Nabi mendapatkan wahyu oleh malaikat Jibril, itu malaikat Jibril tidak langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW di Mekah ataupun setelahnya di kota Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa, baru kemudian beliau atau malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Apabila itu di fase Mekah berarti beliau akan ke Mekah, atau kalau misalkan itu di fase Madinah maka beliau akan langsung datang ke kota Madinah. Dan salah satu lagi keistimewaannya dan mungkin kita sudah ketahui bersama, sholat pertama kali disyariatkan kepada kaum muslimin bukan menghadap kepada Masjidil Haram. Kurun waktu kurang lebih sekitar 17 sampai 18 bulan lamanya kaum muslimin sholat menghadap Masjidil Aqsa. Setelah itu baru turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar berubah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Dan dalam satu riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, beliau menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwasanya masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram yang kita ketahui sekarang. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita runtutkan antara 3 masjid istimewa, yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, wa bainahuma 40 sana. Di antara dibangunnya Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa kurang lebih jarak sekitar 40 tahun lamanya, dan ini menunjukkan keistimewaan Masjidil Aqsa bila di Palestina bagi setiap orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخواني المسلمين، لقد كانت أرض فلسطين على مر التاريخ والزمان ولا زالت إلى يومنا هذا هي أرض الجهاد والرباط، أرض الأنبياء والمرسلين، أرض الدماء والشهداء.
في كل زمان وفي كل مكان كان الصراع عليها دائما وأبدا، ويشاء الله عز وجل أن يكون ذلك إلى يوم الدين، إلى قيام الساعة. ولقد جعل الله على أرضها المعركة الفاصلة بين الحق والباطل في آخر الزمان بقول الله عز وجل: حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، أي المسجد الأقصى، كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هذه العلامات أن يكون من يحتل المسجد الأقصى وأرض فلسطين هم اليهود، لأنه في هذه المعركة في آخر الزمان حينما ينطق الحجر والشجر يقولون: يا مؤمن يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فإن الصراع في فلسطين الآن كما تعلمون هو صراع بين اليهود وإسرائيل عليهم لعنة الله على إخوانكم المسلمين المستضعفين من أهل فلسطين، من أهل القدس والمسجد الأقصى ومن أهل قطاع غزة كذلك. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sana kita bisa mengambil satu buah ibro yang sangat besar sekali terkait keistimewaan itu. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya di tempat ini atau negeri Palestina ini, sebagaimana sejarah telah mencatat bahwasanya pertempuran-pertempuran yang terjadi di sana akan senantiasa berkelanjutan. Jadi jangan dikira pertempuran antara muslimin dengan musuh Islam di sana hanya akan berhenti pada titik ini saja. Karena itu para ulama, Rasul dan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tanah ini adalah tanah jihad, tanah pertempuran membela syariat Islam untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terus berkelanjutan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan kemenangan bagi kita, bahkan sampai yaumul kiamat. Karena itu tadi beliau sampaikan satu buah hadis yang menggambarkan bagaimana ketika para penjajah Yahudi ini akan menguasai tempat tersebut, sampai nanti pertemuan itu berlanjut ketika turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapati ada orang Yahudi, maka batu pepohonan itu akan memberitahu kaum muslimin bahwasanya ada Yahudi bersembunyi di belakang batu dan juga pepohonan itu. Faktul, dengan sabda Nabi SAW, ya Abdullah, inna Yahudiyun wara'i faktul. Wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi sedang sembunyi di balikku, baik itu batunya atau pepohonannya, maka bunuhlah ia. Jadi kalau misalkan kita mungkin memunculkan rasa atau pikiran ini sampai kapan akan berlanjut, maka sudah dijawab oleh Nabi SAW bahwasanya pertempuran ini akan terus berkelanjutan antara hak dan batil ila qiyamis saah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Dan ini juga merupakan tanda kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita menyaksikan pada kesempatan waktu ini, kita mendapati saudara-saudara muslim kita di sana dibunuh dan dihabisi. Mereka adalah saudara seiman kita. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mereka adalah saudara-saudara kita yang tinggal di tanah yang Allah Subhanahu wa taala berkati. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang nanti akan beliau sampaikan mengenai konsekuensi dari hal tersebut sebagai kita seorang muslim yang mengimani keberkahan tanah tersebut. Bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan? إخواني المسلمون، في السنوات الأخيرة وخصوصا العشر سنوات الماضية أظهر إخوانكم في قطاع غزة مشاهد كثيرة من العزة ومن المقاومة ومن نصرة دين الله عز وجل ونصرة المسجد الأقصى المبارك، وفي سبيل ذلك تحملوا الكثير من الويلات والعذابات وخاضوا كثيرا من الحروب. فإسرائيل تحتل أرض فلسطين منذ ما يزيد عن 76 سنة،
ونجحت بالسيطرة الكاملة على أرض فلسطين وعلى أرض المسجد الأقصى المبارك. بقي فقط قطاع غزة الذي يوجد فيها طائفة قليلة من المجاهدين والمرابطين وأهل الصدق والوفاء لقضيتهم وأرضهم ودينهم. وإن في عقيدة الضلال، عقيدة اليهود عليهم لعنة الله، هناك نبوءة تقول أنه لا يمكن لدولة إسرائيل أو دولة اليهود أن تدوم أكثر من 80 سنة. هذا في عقيدتهم وفي دينهم، وقد حاولوا قبل ذلك إنشاء دولة لهم، وفي ال3 مرات السابقة عند 80 سنة يتم زوال هذه الدولة. فالآن الحال في فلسطين هم يظنون كذلك بمعتقداتهم وبدينهم، وطبعا لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولكن هم يظنون أن بعد 80 سنة يمكن أن يشكل هذا القطاع، قطاع غزة الصغير، الخطر على دولتهم، وأن يشكل البذرة الأولى لزوالهم. فما كان منهم إلى كما تعلمون جميعا الآن. هذه الحرب الضروس، الحرب الظالمة بحق إخوانكم في قطاع غزة، وهي مستمرة إلى الآن، ما يزيد عن العام الكامل من القتل والدمار والتشريد والتعذيب. Beliau menyampaikan kepada kita semuanya, mungkin kita mengetahui apa yang terjadi di Palestina secara utuhnya, tentang peperangan yang terjadi satu berubah menjadi satu yang lainnya dalam kurun waktu 10 tahunan terakhir ini saja, di mana kita mendapati ada perlawanan dari saudara-saudara muslim kita, kemudian memukul mundur Zionis Yahudi, kemudian datang lagi. Kita mungkin hanya bisa men-tracknya atau memahami atau memperhatikan pada 10 tahunan yang terakhir. Pada sejatinya perlawanan dan juga pembelaan saudara muslim kita di sana ini bukan hanya kurun waktu 10 tahun terakhir saja, atau bahkan mungkin ada yang mengira hanya di tahun 2023 hingga 2024 saja. Ternyata tidak. Pertempuran ini, penguasaan ini telah terjadi dalam kurun waktu 76 tahun lamanya. Jadi bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun, tapi sudah berjalan 76 tahun lamanya, di mana orang-orang Zionis ini menghabisi, membantai, menyerang, memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Sampai kalau kita melihat secara peta, kita akan dapati luas wilayah dari Palestina itu sendiri tidak bersisa. Hanya tinggal satu potongan kecil yang sekarang sedang dihantam habis-habisan, yaitu di Gaza. Masjid Al-Aqsa sudah 100% dikuasai oleh mereka. Dalam artian untuk kita ke sana ya kita membutuhkan apa-apa persetujuan dari orang-orang Zionis juga. Nah, tinggal ada satu potongan wilayah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang alhamdulillah Allah berikan lebih kesabaran dan juga keistimewaan, dan potongan wilayah ini adalah wilayah Gaza, di mana kaum muslimin di sana bersatu padu melawan bentuk berbagai macam kezaliman dan juga tirani yang dilakukan oleh Zionis. Beliau menyebutkan ada satu buah akidah atau pemahaman yang orang-orang Zionis ini anut, bahwasanya negeri Zionis ini akan bertahan sekitar kurang lebih 80 tahun lamanya. Jadi ketika nanti 80 tahun itu sudah berlalu, akan ada orang-orang yang menjatuhkan kekuasaan ini. Dan ini mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa Zionis mulai melancarkan gempurannya habis-habisan kepada bagian kecil dari Palestina, yaitu Gaza, ya karena tujuannya untuk memutus apa yang mereka yakini dari 80 tahun tadi. Meskipun demikian, karena ini perkara ghaibiyah yang tidak diketahui kecuali dari wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala
sedangkan wahyu sekarang sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak kita ketahui akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, lebih spesifik lagi dengan Gaza itu sendiri, selama 1 tahun kurun dari 7 Oktober sampai dengan detik ini, pembantaian itu masih berlanjut. Saudara kita ditembaki, rumah-rumahnya dihancurkan, sampai dengan detik ini bahkan keluarga-keluarga muslim yang ada di sana ini masih diperangi, menunjukkan bahwasanya memang masih ada pertempuran dan terus berkelanjutan, entah sampai mana batasannya, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kemenangan bagi orang-orang beriman di sana. Allahu a'lam. إخواني المسلمين، اعلموا أن إخوانكم في غزة ماضون في جهادهم وفي رباطهم، يقاتلون في سبيل الله لا يخافون في ذلك لومة لائم، ولهم البشرى أولا من الله عز وجل حينما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ثم البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفهم بالطائفة المنصورة لحديثه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين. والمهم هنا لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم، وهم في ذلك إلى يوم الدين. ثم سئل أين هم يا رسول الله؟ قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إن الحرب في غزة هي جولة من جولات هذا الصراع على هذه الأرض الطيبة المباركة، فطوبى من كان له سهم في نصرة ودعم إخوانه المرابطين المجاهدين هناك. إنها حرب لربما يكون فيها نصر من الله وفتح قريب على أيدي المجاهدين المرابطين، وإن لم يكن كذلك فيكون إخوانكم قد أوفوا ذمتهم أمام الله عز وجل وأمام أمتهم أن حاولوا الدفاع والنصرة وفدوا بذلك بأرواحهم وأنفسهم وبيوتهم وأولادهم وأموالهم. فكما تعلمون جميعا الدمار في غزة أصبح لا يحصى، والحال ضاق بالناس كثيرا، وزادت عليهم الابتلاءات، وعظم الجهد على رجالهم ونسائهم وأطفالهم، فما يكون منا إلا أن نكون لهم عونا إن أمكن لنا ذلك. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون من يكتب الله لهم أجر النصرة وأجر الرباط وأجر الدعم لإخوانهم. أقول ما سمعتم وبارك الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bagaimana kondisi perlawanan dari saudara-saudara kita di medan pertempuran sana. Mereka berjihad dengan mengorbankan apapun yang mereka miliki. Bahkan jihad ini menunjukkan bagaimana kualitas keimanan dan ketubuhan mereka fisabilillah. Mereka mengorbankan harta, kekayaan, keluarga, bahkan jiwanya masing-masing untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk membela amanah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Dan landasan dari kuatnya keteguhan mereka disebutkan oleh Fadilatul Syekh mengenai satu buah ayat yang mulia yang menjadi jaminan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kemenangan dan juga bantuan bagi setiap orang yang beriman. Atau dalam hadis Nabi SAW yang kita sering mengenal atau menyebutnya atau mendengarnya dengan Taifah Mansurah, sekelompok orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul menyampaikan la yazalu ta'ifatun min ummati, akan ada segelintir sekelompok di antara umatku yang mereka ini senantiasa teguh dalam jalannya, senantiasa kuat dalam iman dan penetapan syariat di dalam dirinya.
Bahkan ketika musuh-musuh Islam itu datang menyerang dari berbagai macam sisi, mereka akan senantiasa kuat untuk menahan gempuran itu apapun yang terjadi. Dan inilah apa yang digambarkan oleh Nabi SAW mengenai segelintir orang tersebut. Maka para sahabat bertanya, siapakah orang-orang tersebut? Rasul menyampaikan mereka adalah orang-orang yang saat ini berjuang di sekitar Masjidil Aqsa dan juga sekitar-sekitarnya, yang menunjukkan bahwasanya segelintir orang yang dimaksud ini adalah mereka yang memperjuangkan agamanya, membela Baitul Maqdis sampai titik darah penghabisan, mengorbankan setiap yang mereka miliki, bahkan termasuk dirinya ataupun keluarganya. Karena itu suatu keberuntungan sekali bagi para mujahidin ini, karena mereka memilih di antara dua hal yang sama-sama istimewa. Antara pertama, nanti Allah akan berikan kemenangan dan itu suatu keniscayaan. Atau kalau misalkan kemenangan itu belum diberikan kepada mereka hingga mereka wafat meninggal dunia, maka mereka mendapat pahala syahadah. Mereka bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan umat Islam dunia secara keseluruhan telah menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membela Masjidil Aqsa sampai dengan titik darah penghabisan. Jadi tidak ada kesia-siaan antara kemenangan yang Allah janjikan atau wafat dengan kesyahidan. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kerusakan-kerusakan yang terjadi di sana tentu akan mengundang kita sebagai seorang mukmin untuk ikut bersimpati. Bukan hanya simpati terhadap kondisi mereka, tapi ini sebagai bentuk tenggang rasa kita sebagai orang mukmin ketika mendapati saudara-saudara kita dalam keadaan kesulitan, dari mulai rumah yang sudah tidak lagi bisa dihuni, berbagai macam kebutuhan pokok yang tidak bisa lagi dinikmati. Dari sana maka sungguh sangat beruntung sekali apabila ada di antara orang-orang beriman yang ikut mengambil peran dalam membantu dan juga membela Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang beriman, khususnya hadir pada kesempatan sore hari ini, termasuk orang-orang yang bisa mengambil peran dan juga kebermanfaatan membela Masjidil Aqsa sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di sana untuk membela secara langsung dari tangan-tangan Zionis Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu tadi gambaran mengenai bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena itu pada kesempatan sore hari ini kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikut ulurkan bantuan kita kepada mereka tentang kondisi-kondisi aktual yang terjadi di sana. Kita akan hadirkan sebentar mungkin video mengenai apa yang terjadi tentang saudara kita di sana. Apakah tadi yang diceritakan oleh Syekh Ahmad Yunus ini hanya omongan saja atau ada buktinya? Nah, kita saksikan video sedikit cuplikan tentang kondisi saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di bumi Gaza. Ini adalah informasi yang paling terbaru bulan September 2024. Bapak Ibu bisa menyaksikan di mana rudal-rudal masih diluncurkan oleh Zionis Israel dan memang menyasar saudara-saudara kita di sana. Nah, sampai dengan detik ini puluhan ribu nyawa sudah merenggang. 40.000 bahkan sampai 80.000 yang paling terakhir. 16.000 diantaranya siapa? Anak kecil. Anak kecil bisa apa Pak? Tidak bisa apa-apa. Mereka menjadi korban serangan-serangan Yahudi yang langsung ditujukan ke tempat-tempat yang memang banyak orang atau ada pemukiman di sana. Di antara korban-korban itu otomatis adalah anak-anak kecil. Maka bisa disaksikan. Kalau misalkan anak-anak kecil ini adalah putra-putri kita, bagaimana? Yang seharusnya di umur-umur yang bisa banyak bermain,
banyak memiliki kenangan bersama orang tuanya, tapi anak-anak di sana tidak lagi mengenal orang tuanya karena telah tiada. Anak-anak di sana tidak mendapati kebahagiaan layaknya permainan yang kita dapati di sini. Bagaimana tidak? Satu ledakan yang diturunkan dari pesawat-pesawat, kalau Bapak Ibu mengetahui, itu setiap satu bomnya itu beratnya sekitar 2000 kg. Itu satu bomnya saja. Sedangkan yang dijatuhkan puluhan ribu bom. Jadi kalau misalkan terjatuh, otomatis bawahnya akan langsung hangus hantam. Dan yang disasar bukan hanya dari sisi manusianya saja, termasuk hewan-hewan ternak yang menjadi sumber untuk makanan warga Gaza. Ini juga dijadikan target penyerbuan. Maka kita dapati kambing-kambing, sapi, ayam itu sudah binasa semuanya, sengaja dilenyapkan. Alat prasarana umum, dari mobil, dari yang berkaitan dengan rumah, tempat tinggal, rumah sakit untuk mendapatkan kesehatan, itu sudah tidak membekas lagi. Dan memang sengaja dihadirkan alat-alat berat untuk merusak jalan-jalan, untuk merusak akses-akses utama, supaya ya tidak bisa bangkit dan bangun lagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Apakah Ibu bisa menyaksikan di sini? Ini harusnya kalau masih baru bangunannya ini ya. Kalau ini bangunan yang sangat luar biasa sekali, berapa lantai di sana. Tapi yang terjadi sekarang ini semua menjadi rumah hantu. Tiada lagi penghuninya, tiada lagi orang yang ada di dalamnya. Semua sudah porak-poranda. Kalaupun mau tinggal di sana, was-was juga. Ditakutkan nanti ada bom lagi yang jatuh menimpa mereka, lalu akan terkubur bersama keruntuhan bangunan tersebut. Lalu di mana mereka tinggal? Nah, mereka tinggal di tenda-tenda darurat seperti yang ada di video ini. Jadi kalau ditanya tinggalnya di mana, Mas, mereka ini? Ya, di tempat ini. Tenda-tenda darurat, jutaan jiwa dikumpulkan jadi satu, dan bisa dibayangkan kondisinya akan seperti apa. Makanan jangan ditanya, makanan sangat sulit sekali untuk didapati. Karena kalau ditanya mengenai harganya, ada uang. Satu karung gandum itu Bapak Ibu sekalian, itu harganya 15 juta setiap 25 kilo. Dibagikan dengan manusia puluhan jutaan seperti ini, apa ya cukup? Tentu tidak akan cukup. Mereka berebut makanan, mereka berebut minuman dengan keterbatasan makanan yang ada, air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau makanan mungkin kita bisa menahan sedikit laparnya, tapi kalau minuman tidak bisa. Ini akan terus kita butuhkan setiap waktunya. Dan ini kondisi gambaran saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita pause terlebih dahulu di sini dengan azan. Nanti kita sedikit lanjutkan, lalu kemudian sholat isya. Ini seperti itu. Mohon izin Bapak Ibu dilanjutkan sebentar, mungkin di akhir sedikit baru kita melakukan sholat isya. Jadi kalau ditanya mengenai kondisi saudara kita di sana, kekurangan makanan, kekurangan minuman, itu sudah menjadi makanan keseharian. Dimana Bapak Ibu bisa saksikan seorang anak kecil mengambil air seadanya karena saking hausnya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya, kemudian uluran tangan bantuan Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami salurkan bantuan tersebut. Disalurkan bantuan berupa air bersih yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, dan bukan hanya manusia, setiap makhluk yang hidup pasti membutuhkan air untuk hidup. Maka salah satu yang bisa kami hadirkan di sini adalah melalui aktivis kami yang ada langsung di bumi Gaza, menyalurkan bantuan berupa air bersih yang kemudian didistribusikan ke arah atau ke tempat kamp-kamp pengungsi saudara-saudara kita di sana. Dan itu kalau ditanya dibandingkan
harinya, dan akan saling mencukupi satu sama lainnya. Dan tentu ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dari uluran bantuan Bapak Ibu sekalian yang menginfakkan, mendonasikan harta terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Jadi kalau ditanya mengenai donasinya dibuat untuk apa, dan inilah wujudnya sebagai amanah Bapak Ibu sekalian memberikan harta terbaiknya. Kami tunaikan amanah itu melalui tim yang sudah ada langsung terjun di Gaza, Palestina. Mereka datang dengan truk-truk yang membawa pasokan air, kemudian diberikan di keluarga-keluarga di tempat-tempat tertentu sesuai dengan jadwal sudah disusunkan. Jadi ayat ini adalah buah dari kebaikan Bapak Ibu sekalian setelah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dapati ada anak-anak kecil membawa trijen, membawa galon kecil, bawa ember, dia bawa pulang itu ke rumahnya untuk dijadikan kebutuhan hariannya. Dan air ini bukan untuk mandi, ini untuk kehidupan sehari-hari, ya untuk masak, ya untuk minum. Nah kalau ditanya tema mandi, tidak perlu ditanya sebenarnya, ya sudah tidak akan mandi juga. Karena air ini memang harus dan digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup saudara-saudara kita di sana. Di penyaluran distribusi ini, karena memandang air ini sebagai elemen paling utama bagi seorang manusia, maka kita hadirkan dalam bentuk air bersih. Ketika mereka mendapati kesulitan mendapatkan air yang layak untuk diminum, karena kalau dalam penelitian itu 97% air di sana sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Maka kita hadirkan air bersih ini bagi saudara-saudara muslim kita di sana dengan uluran tangan Bapak Ibu sekalian, dan langsung didapati respon baik dari saudara-saudara kita di sana, mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa syukur. Padahal ini bukan kita yang hebat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahannya. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang mulia, afdhul sadaqati sakil ma. Sedekah yang paling utama adalah sedekah dalam memberikan air minum. Nah, itu kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap harta yang Bapak Ibu sekalian keluarkan fisabilillah menolong saudara-saudara kita menjadi sedekah terbaik yang nanti akan Bapak Ibu panen nanti di yaumul hisab. Allahumma amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini kami mengajak kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sedikit harta terbaiknya bagi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana. Tentu bukan tentang nominalnya, tapi tentang bagaimana keikhlasan kita memberikan sedikit harta tersebut bagi saudara-saudara muslim yang ada di sana. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kebaikan itu perlu kita syiarkan, perlu kita sampaikan untuk bentuk motivasi agar kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Maka di hadapan Bapak Ibu sekalian di sini ada sajadah yang bergambarkan Masjidil Aqsa, sajadah lipat fleksibel yang bisa dibawa kemana-mana. Di hadapan ada Masjidil Aqsa, kemudian ada syal Palestina juga, dan juga ada kerudung Al-Aqsa, kerudung yang bergambarkan Masjidil Aqsa. Ini akan diberikan sebagai hadiah kecil, karena kita tidak mengharapkan feedback ini, kita hanya mengharapkan feedback kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Tapi ini bentuk apresiasi yang bisa kami berikan selaku badan yang memberikan wadah bagi apa yang Bapak Ibu berikan sebagai uluran tangan untuk bantuan saudara-saudara kita di sana. Karena itu pada kesempatan sore hari ini, mohon izin Bapak Ibu sekalian, bagi yang berinfak fisabilillah bagi saudaranya di sana dengan nominal 2 juta rupiah akan diberikan merchandise berupa hadiah nih Bapak Ibu, hadiah berupa
sajadah Al-Aqsa. Adapun yang berinfak dengan sedekah donasi 1 juta rupiah akan diberikan syal Palestina sebagaimana Bapak Ibu lihat di depan. Dan bagi yang berdonasi sebesar 500.000 rupiah akan kami berikan hadiah kecil, ini berupa kerudung yang bergambarkan Masjidil Al-Aqsa. Dan nanti merchandise dan hadiah ini akan langsung diberikan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Yunis yang merupakan saksi mata langsung kejadian yang ada di sana, sebagai panjang tangan apresiasi beliau hadirnya orang-orang istimewa, memberikan bantuan paling istimewa bagi saudara-saudaranya yang ada di bumi Palestina. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami bermohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kami bermohon segala bentuk halnya dilihatkan lillahi taala. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian pada kesempatan sore hari ini yang ingin berinfak dengan nominal yang telah tadi kami sebutkan? Moga Bapak kira 1 juta rupiah, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Moga Pak bisa ke depan, langsung akan diberikan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Yunis. Thank you, Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikan beliau dan ibunda beliau yang telah meninggal dunia. Allahumma amin. Ini bagian dari syiar yang Rasul ajarkan untuk membangun motivasi dalam umat ini, bahwasanya pertolongan Allah itu dekat, bahwasanya apa yang Allah hadirkan dari harta kita ada hak yang harus diberikan kepada saudara-saudara kita yang berada di tempat manapun yang membutuhkan. Monggo Bapak Ibu sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mendonasikan harta terbaiknya bagi saudara-saudara Muslim kita yang ada di Palestina? Tafadhol, silakan. Kalau misalkan tidak dalam bentuk uang, bukan dari saya, teman saya tadi. 500.000 rupiah, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kemudahan dan rezeki, dilancarkan setiap urusan, dan memanjangkan umurnya, diberikan keberkahan umur, dan mati meninggal dalam husnul khatimah, masuk jannatul firdaus ala. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu sekalian, masih adakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkenan untuk berinfak pada kesempatan sore hari ini? Tafadhol. Tidak harus berbentuk dalam uang. Sekarang misalnya belum ada, Mas, bagaimana bisa ditransfer di kemudian hari? Kalau misalkan dalam bentuk barang juga tidak ada masalah. Insya Allah amanah nanti akan kami tunaikan. Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi mengenai barang tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang menghadirkan motor, kemudian kita lelangkan, dan 100% kita berikan semuanya dalam bentuk donasi bantuan kepada saudara-saudara Muslim kita yang ada di Palestina. Tafadhol. Yang terakhir kalinya mungkin, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk memberikan harta terbaiknya bagi saudara-saudara kita di Palestina? Tafadhol. Bapak-bapak, masih ada atau tidak? Dari ibu-ibu mungkin yang di belakang masih tidak terlihat ini, Bu. Ada, Bu, ada, Masya Allah. Saya minta tolong di belakang. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki, usia yang panjang dalam ketaatan, dimudahkan dan mendidik keluarga, dan nanti bersama-sama dengan keluarga yang qurrata a'yun itu masuk ke dalam jannah firdausil a'la. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalaupun pada kesempatan sore hari ini Allah belum memberikan kita kesempatan untuk bisa menyisihkan harta kita karena mungkin kita lebih membutuhkan, tidak ada masalah. Tapi tanamkan dalam hati kita keinginan apabila Allah buka pintu rezeki itu, kita berikan apa yang kita mampu untuk berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Mana kosak sedekah min mali.
Kata Nabi SAW, tidak ada kata berkurang dalam tema sedekah, infak, apalagi didonasikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pada kesempatan kali ini. Karena itu Bapak sekalian, kita tanamkan dalam hati rasa untuk bisa memberikan bantuan itu sembari kita memohon kepada Allah setiap sholat kita, setiap sujud kita, agar saudara-saudara kaum muslimin yang sekarang berada di Gaza, Palestina diberikan keteguhan dan juga kekuatan sampai nanti Allah hadirkan kemenangan atau Allah wafatkan dalam kesyahidan. Allahumma amin. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dunia sehingga nanti meninggal bersama keluarga yang dicintai dalam keadaan husnul khatimah dan bertemu dengan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus a'la. Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa dari Fadilatul Syekh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك اللهم ارزقنا الرضا والقناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم اللهم مكنهم من رقاب عدوك وعدوهم اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا الآخرتنا التي إليها معادنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.